Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan suara itu, tetapi dia sangat akrab dengannya. Itu terdengar tua, namun dipenuhi dengan kekuatan. Pemilik suara ini adalah orang yang telah mencegatnya saat itu dan membuat Penatua Xuan ketakutan. Dia adalah Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao, peringkat 99 Ultimate Douluo, dan satu-satunya yang tersisa dari naga suci kembar hitam putih. Dia sebenarnya di sini, dan secara pribadi berkunjung untuk meningkatkan kehadiran Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao sekarang yakin bahwa Gereja Roh Kudus dan Kekaisaran Sun Moon sangat dekat satu sama lain. Chu Zi berdeham pada saat ini. Suara bergeraknya beresonansi melalui alat jiwa yang menguatkan suara, dan semua orang mendengarnya. Jika suara Long Xiaoyao menunjukkan kekuatannya, suara Chu Zi adalah demonstrasi teknologi mutakhir Kekaisaran Sun Moon. Warga Kekaisaran Bulan Matahari dan tamu-tamu terhormat dari jauh, saya di sini untuk menyambut Anda semua atas nama Bupati Pangeran. Pada saat yang sama, saya mengumumkan atas namanya bahwa turnamen Master Jiwa Pemuda Elit telah resmi dimulai. Petik 2. Pidato pembukaannya sangat mudah. Dia tidak mengoceh tentang hal-hal yang berlebihan. Itu adalah gaya Su Tianran. Semuanya tentang kemampuan seseorang. Baginya, berbicara lebih banyak hanyalah buang-buang waktu saja. Hidup sang pangeran bupati. Warga Kekaisaran Sun Moon berlutut ke arah Su Tianran, kemungkinan penerus kaisar saat ini. Su Tianran terus memakai senyum di wajahnya saat dia duduk di kursi rodanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Chu Zi. Chu Zi meletakkan tangan kanannya di telapak tangannya sebelum duduk di sampingnya saat dia bersandar padanya. Dia tersenyum tipis di wajahnya. Su Tianran menepuk tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dengan tenang pada tahap turnamen di bawah ini. Subjek terkasihku, duduklah, kata Su Tianran dengan tenang. Para pejabat hanya berani duduk pada saat ini. Setiap kursi ditandai menurut status mereka di kekaisaran, sehingga mereka tidak bisa duduk di kursi yang salah. Orang yang duduk di sisi lain Su Tianran bukan Jing Hongchen. Itu adalah seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam panjang dengan lengan emas. Orang ini tanpa ekspresi, dan wajahnya pucat. Yang aneh adalah sepertinya ada lapisan kabur di sekitar wajahnya, dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jing Hongchen sedang duduk di sisi lain Chu Zi. Aturan dan peraturan turnamen akan dibacakan sekarang, sebuah suara nyaring terdengar. Setelah ini, peraturan dan peraturan turnamen dibacakan. Mereka tidak berubah dari buku instruksi yang disebarluaskan ke setiap tim. Tanda hubung. Setelah pembacaan selesai, seorang penatua berjalan ke alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata dengan keras, pertempuran pertama chapter pendahuluan, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial melawan Dragon Slayer Sect. Para anggota kedua tim, silakan lanjutkan ke ruang tunggu. Petik 2. Ruang tunggu adalah daerah khusus di depan pergola. 7 kursi ditempatkan di setiap sisi, dan 2 baris kursi dipisahkan oleh jarak horizontal 20 meter. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak heran Shrek Academy diberi lot kosong. Itu sengaja. Menurut aturan turnamen, pertarungan pertama harus melibatkan pemegang gelar saat ini. Karena Shrek Academy diberikan tempat kosong, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan menggantikan tempat mereka, karena mereka adalah runner-up dari turnamen sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi trik yang dimainkan oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Segera, Huo Yuhao melihat seseorang yang dikenalnya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ada di depan, dan di belakang mereka ada 5 tuan jiwa muda yang belum pernah dilihatnya. Mereka langsung memasuki area tunggu. Dragon Slayer Sect yang malang juga mengirim 7 anggota ke ruang tunggu. Namun, Huo Yuhao terkejut bahwa 7 anggota dari Dragon Slayer Sekte sangat percaya diri. Mereka tidak takut karena lawan mereka adalah runner-up di turnamen sebelumnya. Mereka cukup mengesankan. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa sebagian besar sekte tidak memandang akademi. Bagaimanapun, instruktur dan siswa di akademi dibatasi oleh waktu. Terlepas dari beberapa kasus khusus, para siswa dari akademi dan murid dari sekte sangat berbeda. Seorang murid tetap berada di sekte mereka selama hidupnya.
Bagi sebagian besar sekte dengan sejarah dan warisan yang kaya, mereka memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Dalam turnamen Master Jiwa Elit Pemuda Kontinental Elit pertama, sekte telah dimasukkan. Namun, mereka kemudian dipindahkan karena beberapa alasan. Dragon Slayer sekte adalah sekte yang memiliki warisan lebih dari 10.000 tahun. Mereka datang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan merupakan sekte penguasa jiwa tradisional. Mereka mendiskriminasi alat jiwa, dan mencaci maki tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Mereka tidak berpikir mereka akan kalah. Wasit, silakan masuk panggung. Pesaing pertama untuk masing-masing pihak, silakan memasuki panggung juga. Sesepuh yang menjadi pembawa acara menginstruksikan mereka. Huo Yuhao membandingkan turnamen ini dengan yang terakhir. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia yakin bahwa dia lebih menyukai edisi turnamen ini. Itu lebih sederhana, tidak berbunga-bunga, dan lebih praktis untuk bertarung. Ini adalah arti sebenarnya dari sebuah turnamen. Itu adalah cara untuk meningkatkan perdebatan, interaksi, dan pembelajaran antara guru jiwa dan insinyur jiwa. Wasit berusia lebih dari 50 tahun. Mustahil untuk mengatakan kultivasinya sebelum ia melepaskan jiwa bela dirinya. Pesaing pertama dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah Meng Hongchen. Dia adalah satu-satunya di tim yang lebih rendah dari Jing Hongchen, dan yang pertama berkompetisi. Ini menunjukkan betapa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ingin memenangkan pertempuran pertama. Ini bukan hanya tentang kemenangan, itu menyangkut wajah kekaisaran bulan matahari. Seorang pria muda dari Dragon Slayer Sect adalah yang pertama yang bersaing. Dia memiliki penampilan yang agak istimewa. Kepalanya sedikit rata, dia tidak tinggi, dan dia tampak agak tebal. Telapak tangannya sangat besar. Saat dia membukanya lebar-lebar di samping tubuhnya, mereka tampak seperti penggemar. Pada titik ini, para penonton mempertahankan kesunyian mereka. Mereka belum pulih dari penindasan Kaisar Naga Douluo, karena hanya waktu singkat telah berlalu. Dalam chapter penyisihan individual ini, aku akan memutuskan siapa pemenangnya begitu salah satu dari kalian kehilangan kekuatan bertarungmu, atau mengakui kekalahan. Anda tidak harus membahayakan lawan Anda. Memahami. Wasit menginstruksikan kedua belah pihak. Iya. Pemuda yang mewakili Dragon Slayer Sekte muncul penuh energi. Setelah mengakui kata-kata wasit, dia berbalik dan berjalan ke sisinya sendiri. Dia bahkan tidak melakukan formalitas. Menurut aturan, kedua belah pihak harus berjarak 100 meter dari satu sama lain sebelum pertarungan dimulai. Ini lebih adil bagi beberapa master jiwa dan insinyur jiwa yang terampil dalam serangan jarak jauh. Meng Hongchen telah mengalami transformasi hebat dan menjadi seorang wanita. Sosok rampingnya proporsional, dan dia sangat menawan. Meskipun dia tidak tampan seperti Wang Donger atau Jiang Nanan, dia masih cantik. Namun, pihak lain bahkan tidak meliriknya sebelum berjalan pergi. Meng Hongchen sangat tidak senang dengan sikapnya, dan tatapan ganas melintas di matanya. Dia mendengus dan berbalik ke sisi lain panggung. Segera, kedua belah pihak berada di posisi. Wasit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ketika telapak tangannya digesek ke bawah, pertempuran pertama turnamen dimulai. Bang! Ada ledakan yang beresonansi dari kaki pemuda tepat saat tangan kanan wasit menggesek ke bawah. Lantai logam yang keras itu penyok saat dia melompat keluar. Tubuhnya yang pendek dan kekar meledak ke arah Meng Hongchen seperti peluru meriam yang ditembakkan. Sementara dia tampak memandang rendah Meng Hongchen, dia tidak benar-benar meremehkannya. Ketika seorang guru jiwa berperang melawan seorang insinyur jiwa, penting untuk menutup celah itu. Cincin jiwanya menyala ketika dia meledak ke depan. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang guru jiwa tipe serangan dari kekuatan yang dia lepaskan. Semburan kekuatan yang tiba-tiba memungkinkan kultivasinya untuk sementara menyaingi guru jiwa tipe agility. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam, kombinasi terbaik, menyala di tubuh pemuda itu. Dalam turnamen ini, seorang Soul Master 5 cincin dianggap cukup kuat. Hanya ada beberapa Master Jiwa berdering 6 dan insinyur jiwa dari beberapa akademi yang luar biasa. Dragon Slayer Sekte tidak memiliki kedudukan tinggi,
tetapi mereka mengirim Raja Roh 5 cincin sejak awal. Ini menunjukkan betapa solidnya fondasi mereka. Ekspresi banyak pemimpin dari berbagai akademi berubah ketika mereka melihat ini. Meng Hongchen tidak bergegas maju, dan bahkan tidak mengambil alat jiwa yang selalu dia gunakan. Dia berjalan maju dengan santai, dan hanya lingkaran cahaya biru es perlahan menyebar dari kakinya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 2 jiwa hitam perlahan-lahan bangkit, dan menyebabkan anggota tim Dragon Slayer Sect menyaksikan perubahan ekspresi mereka. Karena sekte tidak diizinkan untuk berkompetisi di turnamen terakhir, dan setiap edisi terpisah 5 tahun, Dragon Slayer Sekte tahu sedikit tentang tim Akademi Teknik Sun Moon Soul. Mereka merasa memiliki nasib buruk setelah menggambar runner-up sebelumnya, tetapi tidak berpikir mereka akan kalah. Namun, mereka merasa tertekan ketika mereka melihat jiwa Meng Hongchen berdering. 6 cincin kombinasi terbaik. Apakah itu bahkan mungkin untuk insinyur jiwa? Ada batas usia 20 tahun. Pemuda sudah mencapai Meng Hongchen karena mereka memikirkan semua ini. Dia adalah anggota terkuat kedua dari tim Dragon Slayer Sekte. Selanjutnya, gaya bertarungnya adalah bahwa ia tidak akan pernah mundur. Bahkan ketika dia melihat 6 jiwa Meng Hongchen berdering, dia tidak takut. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala ketika dia menuduhnya. Pemuda itu mengeluarkan rintihan bernada rendah, dan tubuhnya yang kekar tiba-tiba membengkak. Peningkatan ukurannya tidak sebanding, dia hanya membentang secara horizontal. Sepasang tanduk tebal, bengkok, dan tajam menyembul dari bahunya. Panjangnya hampir 2 kaki. Otot-ototnya akan merobek bajunya dan memperlihatkan tubuh telanjangnya yang kekar. Itu adalah skill jiwa pertamanya, Strength of Barbaric Bull. Jiwa bela diri pemuda ini adalah Charging Bull. Kedengarannya tidak terlalu mengesankan, tapi itu adalah salah satu dari jiwa bela diri tipe banteng peringkat atas. Meskipun kekuatan Barbaric Bull hanya berasal dari cincin jiwa pertamanya, itu cukup dominan. Tidak hanya itu sangat kuat dan berdampak, tetapi juga membuatnya sementara kehilangan sensasi rasa sakit, dan meningkatkan kekuatan pertahanannya sangat. Di antara semua keterampilan penguatan yang datang dari cincin jiwa pertama, kekuatan Barbaric Bull adalah salah satu dari 3 top, dan bahkan lebih kuat dari perisai macan putih milik Dai Yue Heng. Matanya berubah menjadi merah darah. 2 garis cahaya berdarah keluar dari matanya langsung ke arah Meng Hongchen. Meng Hongchen terkejut. Meng Hongchen bergidik di dalam hatinya. Bukan hanya ini, tetapi dia juga menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampaknya melambat. Bahkan ada keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu datang dari cincin jiwa ketiga dari Charging Bull, Glare of Barbaric Bull. Dia telah mengunci lawannya, memungkinkan dia untuk melacaknya sementara dia mencoba menghindari serangannya. Pada saat yang sama, dia memperlambat kecepatannya menghindari. Dibandingkan dengan akademi, sekte jauh lebih baik di beberapa daerah. Sebagai contoh, penelitian mereka pada beberapa jiwa bela diri khusus jauh lebih baik. Di setiap sekte, ada jiwa bela diri tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun peninggalan, penelitian mereka tentang jiwa bela diri tertentu akan menjadi sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan akademi. Sederhananya, penelitian akademi hanya menggores permukaan, tetapi penelitian sekte berhasil sampai ke inti. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemukan jiwa bela diri yang paling cocok yang dapat mereka turunkan selama beberapa generasi. Ini adalah kasus untuk pemuda ini dari Dragon Slayer Sect. Kekuatannya Barbaric Bull dan Glare of Barbaric Bull berasal dari cincin jiwa yang paling cocok untuk Charging Bull. Mereka juga cincin jiwa yang membentuk kombinasi terbaik. Namun, dia merasakan hawa dingin ketika dia menghambur ke daerah biru sedingin es. Dia benar-benar menggigil, dan sedikit melambat. Pada titik ini, dia sudah sangat dekat dengan Meng Hongchen. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, dan dengan demikian ia melanjutkan tugasnya terhadap Meng Hongchen. Meng Hongchen tersenyum dan meniup dengan lembut ke arahnya. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala bersamaan, menyebabkan permukaan es yang halus di bawah kaki mereka memanjang. Tanduk tajam pemuda sudah di depan Meng Hongchen. Itu kebetulan,
Tetapi tanduknya tepat di depan dada Meng Hongchen karena dia tidak terlalu tinggi. Meng Hongchen tampak sedikit kesal, dan pada saat berikutnya, dia muncul di belakang pemuda itu. Tubuhnya berkelebat melewati Meng Hongchen dengan cepat, dan dia tidak berhasil memukulnya. Namun, dia berhasil menghentikan dirinya dari menggunakan silau barbarik bull sebelum dia berbalik dan menghambur ke arah Meng Hongchen lagi. Namun, dua Meng Hongchen muncul di permukaan es. Tatapannya tentang barbarik bull berusaha mengunci kedua sosok itu, tetapi efeknya langsung hilang. Dia tertegun. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen, Ice Reflection. Sosok yang dipantulkannya tampak persis seperti dirinya. Melalui berbagai refleksi, dia terus menyihir proyeksi dirinya. Sebagai hasilnya, dia kemudian memberi pemuda itu perasaan bahwa tiga di antara dia telah muncul meskipun silau barbarik bullnya masih terkunci di tubuhnya, karena dia terus mengubah posisinya menggunakan keterampilan jiwanya. Rasa dingin lain yang kuat menelan tubuhnya. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ngeri, dan cincin jiwa kelimanya menyala tanpa ragu-ragu. Sayang sekali sudah terlambat. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Icetot Venom Meng Hongchen bahkan lebih kuat sekarang. Selain itu, dia tidak hanya di peringkat 61 sekarang karena dia memiliki 6 cincin jiwa. Lapisan biru menyebar di wajah pemuda itu. Sebelum cincin jiwa kelimanya bahkan menyala, dia mengerang dan bergetar sebelum dia jatuh ke lantai. Semua anggota yang bersaing lainnya dari Dragon Slayer Sect di ruang tunggu semuanya berdiri tiba-tiba. Mereka tidak percaya adegan di depan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya dari cincin jiwa Meng Hongchen menarik diri, dan dia mengangkat dagunya dengan arogan. Dia menoleh ke wasit dan berkata, "Saya menang. Tolong, pesaing berikutnya." Setelah mengatakan ini, dia mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Di chapter eliminasi individu ini, tidak ada aturan yang menyatakan dia tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk membantu pemulihannya. Wasit bergegas ke pemuda dan memeriksa kondisinya. Dia mengangguk pada Meng Hongchen setelah memastikan bahwa lawannya benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. "Kamu menang, tapi jiwamu adalah tipe racun. Tolong bantu dia menetralkan racun untuk mencegah membahayakan hidupnya," kata wasit. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, "Wasit, apakah Anda lupa? Masih ada putaran tim nanti." "Iya. Menurut aturan, tidak ada pergantian pemain yang bisa dilakukan di chapter tim setelah chapter penyisihan individu selesai. Ini juga berarti bahwa para anggota di ruang tunggu harus bersaing di chapter tim." Wasit mengerutkan alisnya dan berkata, "Namun, hidupnya akan dalam bahaya jika ini terus berlanjut." Meng Hongchen berteriak ke arah ruang tunggu di mana anggota tim Dragon Slayer Sekte itu, "Berjanjilah padaku bahwa dia tidak akan bersaing dalam pertempuran tim, dan aku akan membantunya menetralkan racun." Meracuni. Sisa tim Dragon Slayer Sekte hanya sekarang mengerti bagaimana Meng Hongchen berhasil mengalahkan lawannya. Mereka semua saling memandang. Akhirnya, mereka memusatkan perhatian pada satu orang. Itu adalah pemuda yang tinggi dan besar, yang juga pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. "Tolong netralkan racunnya. Dia tidak akan bersaing di chapter tim nanti." Ketua tim ini tidak ragu sama sekali, dan segera membuat keputusan. Tentu saja, itu karena tidak ada satupun dari mereka yang berspesialisasi dalam menetralkan racun atau ahli jiwa tipe penyembuhan. Meng Hongchen berjongkok tanpa terburu-buru dan menekankan tangannya ke dada pemuda itu. Dia mengisap Icetot Venomnya. Wang Donger berkata kepada Huo Yuhao dengan lembut di area istirahat, kemampuan Meng Hongchen telah meningkat secara signifikan. Huo Yuhao berkata, "Setelah pertukaran 2 tahun, mereka telah belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Apakah Anda berinteraksi dengan 2 saudara kandung? Standar apa yang telah dicapai kemampuan Meng Hongchen?" Petik 2. Wang Donger memutar mulutnya dan berkata, "Saya memang berinteraksi cukup adil dengan Meng Hongchen. Namun, itu karena dia melecehkan saya setiap hari. Saya tidak tahu apa peringkat kekuatan jiwanya. Dia menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Namun, saya memperkirakan bahwa budidayanya di atas tambang. Keduanya sudah memiliki 5 cincin 5 tahun lalu.
Saya yakin mereka berada di atas peringkat 65 sekarang. Petik 2. Melecehkanmu. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh. Donger saya adalah pria dan lady killer. Mengesankan, mengesankan. Jika Anda bertemu dengannya, Anda bisa menjebaknya dengan kecantikan Anda. Petik 2. Wang Donger memerah. Aku tidak. Huo Yuhao terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, sebagai seorang insinyur jiwa, Meng Hongchen menggunakan metode-metode master jiwa untuk memenangkan pertarungan. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya dia dalam kultivasi sendiri. Lawannya juga tidak lemah. Jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya cukup kuat. Saya menggunakan deteksi spiritual saya untuk merasakan pemuda dari Dragon Slayer Sect. Dia memiliki ki yang menyegarkan. Dengan keterampilan yang kuat, ia berhasil melawan racun Meng Hongchen untuk beberapa waktu. Dia mungkin telah menyebabkan masalah baginya jika dia menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat segera. Tim sekte ini memang sangat luar biasa. Edisi turnamen ini akan sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Dominasi Meng Hongchen membuat bayangan di atas Dragon Slayer Sect. Yang kedua untuk bersaing adalah pemuda yang kurus dan tinggi. Ketika dia berdiri di depan Meng Hongchen, dia menatapnya dengan pandangan yang lebih hati-hati. Wasit mengulangi aturan lagi. Pesaing Dragon Slayer Sekte ini mengambil inisiatif untuk mengatakan, Dragon Slayer Sekte. Feng Shen. Petik 2. Feng Shen. Meng Hongchen tertegun. Bibir Feng Shen bergerak sedikit, dan dia menjawab, ini Feng Shen, bukan Feng Shen. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, akan lebih baik jika Anda dipanggil Feng Shen. Kedengarannya lebih kuat. Ini terkait dengan nada dalam CN. Dikatakan dengan nada keempat, yang dikatakan dalam nada tinggi yang jatuh tajam Feng Shen hanyalah sebuah nama. Namun dia salah dengar dengan nada kedua, mengatakan dengan nada meninggi mirip dengan mengajukan pertanyaan, sebagai Feng Shen, yang secara harfiah berarti, perhatian. Semoga ini bisa menghilangkan kebingungan. Pandangan marah melintas di mata Feng Shen. Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa Anda akan menang melawan saya hanya karena Anda menang melawan wakil ketua tim saya. Petik 2. Meng Hongchen menatapnya dengan sinis, saya akan mencoba. Saya pikir dia memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Dia bahkan tidak menyentuh lengan bajuku sebelum aku mengalahkannya. Kepercayaan dirinya adalah salah satu dari jenis. Dia tidak kehabisan dari pertempuran pertama. Selanjutnya, dia mengambil kesempatan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya karena wakil ketua tim dari Dragon Slayer Sekte diracun. Dia pada dasarnya masih dalam kondisi puncaknya sekarang. Secara alami, dia tidak terlalu terganggu oleh Feng Shen. Feng Shen mengangguk padanya dan berjalan menuju posisinya tanpa ekspresi. Mereka berdua dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain dan pergi ke posisi masing-masing. Semua orang memperhatikan ketika wasit mengangkat tangan kanannya sebelum menggeseknya. Pertempuran kedua dimulai. Saat tangan wasit menyapu ke bawah, suara elang yang keras terdengar. Setelah ini, sambaran listrik keunguan redup langsung melesat ke langit. Itu sangat cepat, sehingga deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan tidak bisa menangkapnya. Itu Feng Shen yang telah menembak ke langit. Dia terlalu cepat. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam bersinar di tubuhnya. Saat ini, dia sudah melepaskan cincin jiwanya. Sepasang sayap biru tua yang tampaknya tidak terlalu lebar dari lengannya. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keunguan redup yang kuat. Dalam hitungan detik, dia sudah 30 meter di udara, dan jauh dari Meng Hongchen. Ini sangat ditargetkan. Huo Yuhao tertegun saat berkomentar. Feng Shen menggunakan kecepatan untuk mengekang racun Meng Hongchen. Tidak diragukan lagi, dia harus sangat eksplosif dalam hal kekuatan ofensifnya. Pengalaman hidup Meng Hongchen agak kaya. Melihat lawannya meledak ke langit, dia juga terkejut. Namun, dia tidak panik. 6 cincin jiwanya menyala. Keahlian IC Venom Ring dan Ice Reflection miliknya dilepaskan bersamaan. Di udara, sayap Feng Shen mengepak terbuka ke kedua sisi. Cahaya keunguan redupnya mulai berubah lebih gelap, dan cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar bersamaan. Ketika cincin jiwa pertamanya menyala, sayapnya juga bertambah 1 kaki. Cahaya keunguan redup menjadi semakin gelap.
Ketika cincin jiwa ketiganya menyala, cahaya dari tubuhnya menjadi lebih intens. Segala sesuatu dalam radius 10 meter berubah menjadi ungu. Setelah ini, cincin jiwa kelimanya juga menyala. Cincin jiwa hitam pekat melebar sebelum berubah menjadi cincin cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya mulai menyimpang, dan menjadi sedikit tidak jelas. Su Sanxi, yang duduk di samping Huo Yuhao, menyipit dan berkata, dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam satu serangan. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, senior ketiga, apa pendapat Anda tentang serangan orang ini? Su Sanxi menjawab tanpa ragu, sangat kuat. Dari kelihatannya, jiwa bela dirinya seharusnya adalah Lightning Falcon. The Lightning Falcon selalu dikenal sebagai predator elang. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat cepat. Sepertiga ukuran elang lainnya, tetapi sangat ganas. Ini memakan organ internal elang lainnya. Bahkan seekor elang 10 kali ukurannya takut akan hal itu. Ini tidak hanya cepat, itu bisa mengubah arahnya dengan kecepatan tinggi di udara. Di antara jiwa bela diri tipe agility, itu salah satu yang terbaik. Tentu saja, kekuatan dan kelemahannya jelas. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa kelemahannya dengan kecepatan tinggi dan pelanggaran cepat, bukan? Xiao Xiao dan Jiang Nanan berkata pada saat yang hampir bersamaan, pertahanan. Su Sanxi terkekeh dan berkata, jika aku lawannya, dia akan bertubrukan dengan perisaiku dan mati. Jiang Nanan memelototinya dan membentak, apakah itu akan membunuhmu untuk tidak membual? Ekspresi Su Sanxi berubah dari arogan ke dalam. Dia dipenuhi dengan semangat ketika dia melihat Jiang Nanan dan berkata, saya tidak akan mati karena tidak membual. Namun, aku akan mati tanpamu. Saat berbicara, dia memegang tangan Jiang Nanan dan membelai itu. Wajah Jiang Nanan memerah. Dia membuat suara meludah sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung. Namun, dia tidak menarik tangannya kembali. Lampu redup menyala. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Dia juga mengamati bagaimana Meng Hongchen akan melawan serangan ofensif cepat petir Falcon. Sama seperti Feng Shen, kelemahan dan kekuatan Meng Hongchen juga sangat jelas. Tanpa ragu, kekuatannya terletak pada racunnya. Bahkan lawan dengan kultivasi yang lebih besar darinya mungkin merasa sulit untuk menang melawannya. Ini adalah kasus dengan Dai Yueheng saat itu. Namun, kekuatan ofensif dan defensifnya tidak terlalu mengesankan meskipun dia beracun. Dulu ketika dia hanya memiliki 5 cincin, satu-satunya keterampilan jiwanya yang ofensif adalah keterampilan jiwanya yang kelima, pembuka botol Ichevire Venom Dragon, dan dia mengandalkan refleksi es sebagai keterampilan jiwanya yang defensif. Ketika dia menghadapi tipe domain, serangan jarak jauh, sulit baginya untuk membalas. Namun, perbedaan yang Meng Hongchen miliki dengan lawan-lawannya adalah bahwa dia bukan hanya seorang guru jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao dan beberapa dari mereka bisa melihat kelemahannya, jadi dia secara alami tahu apa kelemahannya juga, dan dia mengandalkan alat jiwa untuk menebus kelemahannya. Adapun apa yang bisa dia lakukan, itu bukanlah sesuatu yang mereka ketahui. Mereka hanya bisa belajar dengan observasi. Feng Shen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan keterampilan jiwa kelimanya. Saat cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, perlahan-lahan menghilang. Cahaya keunguan redup di udara perlahan berubah menjadi ungu gelap. Elang ungu dengan sayap sepanjang 3 meter perlahan terbentuk. Ini menyerupai tubuh sejati jiwa-jiwa. Meng Hongchen bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci. Dia tidak memiliki cara untuk membedakan apakah serangan lawannya adalah tipe domain atau omnidirectional. Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, Meng Hongchen masih berhasil menjaga dirinya tetap tenang, dan tampak sangat tenang. Tidak ada emosi di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada titik ini, sosok keunguan di udara akhirnya bergerak. Itu membentuk busur di udara yang langsung menuju Meng Hongchen. Dia terlalu cepat, dan menyebabkan ledakan sonik menusuk saat dia setengah jalan di sana. Ini hanya terjadi karena dia bepergian hampir dengan kecepatan suara. Meng Hongchen langsung mengerti bahwa serangannya akan omnidirectional. Namun, dia sangat cepat sehingga tidak mungkin baginya untuk melepaskan refleksi esnya.
Kecepatan mengerikan ini berada di luar jangkauan pemahamannya. Dia bahkan belum pernah melihat Soul Sage 7 cincin mencapai kecepatan itu sebelumnya. Cahaya keunguan muncul tepat di depannya saat dilepaskan dan ledakan sonik terdengar. Namun, cahaya merah muda redup tiba-tiba dilepaskan dari dada Meng Hongchen. Cahaya ini berubah menjadi penghalang yang menghalangi tubuhnya. Pada saat yang paling kritis, dia masih mengandalkan alat jiwa. Itu sifatnya. Ledakan. Seluruh tubuh Meng Hongchen ditelan oleh cahaya ungu yang menakutkan. Dampak luar biasa menyebabkan lantai logam runtuh. Bahkan permukaan es yang dibentuk oleh refleksi es Meng Hongchen mulai retak. Pemogokan itu benar-benar kuat. Semua penonton menahan napas. Pemogokan ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka tahu penguasa jiwa itu kuat, sangat jarang bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan kemampuan supernatural dari seorang guru jiwa. Kekuatan tumbukan yang menakutkan menghasilkan bola siklon yang menyebabkan riak-riak di penghalang cahaya defensif yang mengelilingi panggung. Perhatian semua orang tertuju oleh cahaya keunguan. Agar Raja Jiwa melepaskan serangan seperti itu, dia mendekati standar seorang kaisar jiwa. Sebenarnya, guru jiwa lain tidak akan memberi Feng Shen begitu banyak waktu untuk bersiap. Dia telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Mengenai hal ini, Dragon Slayer Sekte pasti telah menilai bahwa Meng Hongchen tidak akan mengambil inisiatif untuk menutup celah, dan Feng Shen diperintahkan untuk menggunakan serangan terkuatnya segera. Peristiwa membuktikan bahwa mereka benar. Setidaknya, Feng Shen berhasil melepaskan serangan terkuatnya. Namun, apakah dia benar-benar menang? Warna ungu perlahan memudar, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Meng Hongchen masih berdiri di posisi awalnya, benar-benar tidak tergerak. Seluruh tubuhnya diliputi oleh penghalang cahaya merah muda redup. Feng Shen berjarak 10 meter darinya, salah satu kakinya berlutut di lantai. Lengannya yang telah berubah menjadi sayap telah terkulai ke bawah, seolah-olah mereka telah kehilangan tulang, dan dia terengah-engah. Meng Hongchen belum melepaskan Invincible Barrier, tapi sepertinya penghalang pelindung yang dia gunakan setidaknya kelas 7. Jika itu adalah kelas 6, dia tidak mungkin tetap berada di posisinya setelah menderita serangan kekerasan seperti itu. Celepuk, Feng Shen jatuh ke tanah dan pingsan. Setelah menyelesaikan serangan terkuatnya, lengannya patah, dan dia juga menderita racun Icetot Venom. Namun, Meng Hongchen juga terlihat dalam kondisi yang buruk. Dia tidak berharap kartu asnya terungkap kepada semua lawannya. Serangan Feng Shen terlalu kuat, sehingga kekuatan jiwanya habis sebanyak 40%. Dia hanya bisa memanfaatkan serangan dari alat jiwa kelas 7 untuk benar-benar melukai lawannya. Ini sangat ditargetkan. Jika Meng Hongchen hanya memiliki 5 cincin dan tidak memiliki alat jiwa pertahanan yang kuat, dia akan kalah. Kami mengakui kekalahan. Dia juga tidak akan bersaing. Silakan menetralkan racunnya, pemimpin tim dari tim Dragon Slayer Sekte segera memutuskan. Sorakan juga meledak pada saat ini. Meng Hongchen tidak hanya mewakili Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, dia juga mewakili Sun Moon Empire. Di sini, dia tidak memiliki kekurangan penggemar, dan dia telah memenangkan 2 pertarungan berturut-turut. Mereka bersorak untuk kemenangannya. Di chapter selanjutnya, Dragon Slayer Sekte tidak memiliki siapapun yang bisa mengekang Meng Hongchen. 4 orang jatuh ke racunnya. Namun, kekuatan jiwanya sendiri juga semakin menipis. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara 2 tim. Meskipun kultivasinya lebih besar dari peringkat 65, kekuatan jiwanya masih terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa 2 lawan pertamanya adalah Soul Kings, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 4 putaran. Untuk mencegahnya menderita cedera, Meng Hongchen mengakui kekalahan ketika pemimpin tim Dragon Slayer Sek naik untuk bersaing. Akhirnya, dia tidak berhasil mengalahkan seluruh tim Dragon Slayer Sek. Meski begitu, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul menunjukkan nilai mereka. Anggota yang bersaing kedua adalah Insinyur Jiwa Raja dan kelas 5. Saat dia bertarung dengan pemimpin tim dari tim Dragon Slayer Sek, dia akhirnya berhasil meraih kemenangan. Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dengan demikian menjadi pihak pertama yang memenangkan putaran pertama turnamen.
Mereka bahkan tidak bersaing di chapter tim, dan berhasil maju dari chapter pertama dengan 6 poin.